Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan juga karunia, pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi kesehatan untuk bisa hadir bersama dalam rangkaian acara penyerahan bantuan sosial hibah kepada kelompok organisasi kepemudaan di Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid, Keluaran Baru, Kecamatan Tengkaro. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa, yang mana doa ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Aib Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pertemuan kita pada Jumat yang berkah ini supaya lebih barokah dan mendapatkan rahmat, kita awali dengan pembacaan Al-Quran Al-Hadiyah wa al-Quran Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ya Allah. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami memang ridha dan surga-Mu ya Allah, dan kami berlindung atas murka dan siksa-Mu yang amat pedih. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami selalu ingat asma-Mu di setiap saat, dan kami selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Tambahkanlah kenikmatan itu pada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang tetap istiqomah di dalam berbuat kebaikan kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di Jumat pagi yang berkah ini kami berkumpul di Pekin Masjid Haji Muhammad Sajid ya Allah, dalam rangka kunjungan pemimpin kami ke tempat ini dalam wujud ukhuwah Islamiyah dan solidaritas pemimpin kami dengan jamaah Haji Muhammad Sajid. Engkau berikan ya Allah keberkahan di Jumat berkah ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Jalal wa Ikram, berikanlah kepada kami kesehatan, keberkahan, keafiatan. Hindarkan kepada kami ya Allah dari segala bala dan bencana. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, wahdina wa najjina min kulli zalimin. Allahumma yassir kulla asir, Allahumma yassir kulla asir wa hasil maqasidana iftah lana babal khair. Ya Allah, hindarkan kepada kami setiap kesulitan, bimbing kami dengan hidayah dan petunjuk-Mu. Berikanlah kesabaran kepada pemimpin kami dalam rangka menjalankan tugas amanah masyarakat dan rakyatnya, agar kewajiban di pundak beliau untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyatnya, sehingga masyarakat yang berkah
وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين ya Allah, Engkau yang maha mulia ya Allah, muliakanlah kami ya Allah selaku hamba-Mu ya Allah yang tetap konsisten dalam melakukan ibadah kepada-Mu ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal doa'ana ya Allah, terimalah doa kami, terimalah hajat kami, apa yang kami hajatkan kepada-Mu ya Allah, kabulkanlah setiap hajat kami dan keinginan kami ya Allah ya salam ya salam ya salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Wassallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua Yayasan Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid. Dipersilakan dengan hormat kepada Bapak Insinyur Haji Samsul Ma'arif MSI. Mohon maaf, izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rombongan, yang kami hormati Bapak PLT Kadispora beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dan teman-teman kepemudaan yang hari ini mendapat bantuan hibah dari Dispora. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini etam segalanya diberi kesehatan, kekuatan hingga dapat berkumpul di halaman Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Bupati dan rombongan yang kami hormati, alhamdulillah kami dari Muhammad Sajid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati dan Dispora dalam hal ini memberikan bantuan khususnya kepada Irma Sajid berupa peralatan ATK untuk Muhammad Sajid mendapatkan laptop, printer, harddisk dan ada beberapa lagi yang lain. Alhamdulillah sedikit kami informasikan kalau Irma Muhammad Sajid cukup eksis Pak, yang sekarang ini ada 3 generasi di bawahnya. Jadi untuk ke depan di Muhammad Sajid ini kalau semerian pasti terkumpul 3 generasi untuk Irma Pak, jadi insya Allah sudah siap. Kemudian selain Irma ada Karang Taruna, jadi Irma dan Karang Taruna bergabung di semua poskonya di masjid Pak. Tapi hari ini Pak Lurah, nanti kita lewat ada juga sekretariat Karang Taruna sudah dibangunkan Pak Lurah di Jalan Aji Imbu. Terima kasih Pak Lurah sudah membangunkan untuk adik-adik kami Irma. Kemudian informasi tentang masjid, hari ini juga ada bantuan dari kelurahan berupa ambal dan AC dari kelurahan, termasuk nanti ada landmark masjid. Untuk AC, Pak Bupati kami laporkan kami punya di atas sekretariat punya 2 kamar untuk tamu Pak. Jadi tamu-tamu dari luar kami persilakan nginap sini, ada 2 lantai, di lantai 2 ada 2 kamar. Jadi dai ataupun siapapun yang akan menginap kami persilakan di masjid kami. Kemudian AC-nya nanti akan kami pasang di situ. Kemudian sedikit informasi juga di masjid kami, kegiatan rutinnya pengajian tetap subuh minggu, terus belajar baca tulis Al-Quran seminggu 2 kali dengan TSC, dan yang kegiatan rutin bulanan hapus tato Pak. Nanti Sabtu depan ada hapus tato lagi, itu kegiatan rutin kami dengan Lasnas Kaltim. Untuk hapus tato itu kalau dari masjid kami impak 100.000 itu akan diserahkan ke lembaga-lembaga sosial. Kalau di Samarinda di klinik per senti 3 juta. Kalau kita gratis cuma 100.000 Pak. Jadi ke depan pun kami untuk balik ke Irma, tadi Irma Pak sudah ada pelatihan lewat Dispora, desain grafis dan pembuatan sablon. Jadi alhamdulillah terima kasih Dispora. Cuman permohonannya alat untuk molah sablon dan desain grafisnya belum ada. Insya Allah alhamdulillah Pak PLT sudah menyampaikan tahun depan akan diberi.
Kemudian Irma kami juga kami berdayakan untuk teman-teman yang belum ada pekerjaan, ada di kolam Jukut, ada di perkebunan, ada beberapa, pokoknya untuk anggota Irma yang belum ada pekerjaan kami usahakan untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah sebentar lagi Pak Bupati juga akan panen cabai kebun Irma, ada di atas ada 4.000 pohon, jadi kurang lebih di atas itu. Jadi pembinaan dari masjid juga Pak untuk Irmanya. Jadi alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita cukup baik. Terus terakhir di masjid kami ada Kangen Water, itu obat gratis, siapapun boleh ngambil, dan ATM beras, siapapun boleh ngisi, siapapun boleh ngambil. Jadi cukup banyak kegiatan yang akan kami laksanakan di masjid. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak Bupati, masjid kami tambah berkah. Demikian. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan ada saatnya nanti kami mohon dengan hormat Bapak Bupati memberikan arahan dan membuka selubung landmark Kiai Habib Muhammad Sajid ada di depan itu, spot foto untuk Masjid Muhammad Sajid. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya penyerahan bantuan sosial hibah kepada kelompok organisasi kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk itu kami persilahkan kepada yang menerima, persilahkan untuk bisa menempatkan diri. Dari Irma Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid, Deden Wardani Esos kami persilahkan. Kemudian dari Kedai Pai Muhammad Akbar Budiman kami persilakan untuk bisa menempatkan diri. Dari Laundry Kota Raja Dwi Arianto Eskom kami persilakan. Silakan Ibu Aspin Anwar dan juga Muhammad Ihsanul Akbar. Kami persilahkan. Dari Laundry Kota Raja kami persilahkan juga. Baik Bapak Ibu, untuk itu kami persilahkan kepada Bupati Kutai Kartanegara untuk dapat menyerahkan bantuan hibah ini, tentunya didampingi oleh Ketua Yayasan Kiai Haji Muhammad Sajid. PLT Kadispora kami persilahkan untuk bisa mendampingi penyerahan ini. Bapak Ibu, Eko Bekut kami mendapatkan printer Epson L3150 sebanyak 1 unit. Kemudian Kiai Haji Muhammad Sajid yang diwakili oleh Deden Wardani, laptop Asus BR 1100 CKA, juga printer Epson L3150, harddisk eksternal dan juga tinta. Dan dari Kedai juga mendapatkan pemanggang 4 tungku, alat kopi braille komplit, kemudian dari Raja Laundry itu mendapatkan mesin pengeras laundry kapasitas dengan 14 kg,
Dan dari sahabat pulau, pemenang pemuda wirausaha syariah. dan Laundry ini adalah salah satu pemenang lomba pemuda syariah tingkat nasional. Ini kita foto bersama. Dan juga ada bantuan dari Kelurahan Baru berupa ambal kepada Yayasan Muhammad Sajid. Untuk selanjutnya kami persilakan foto bersama. Mohon izin untuk bisa mundur sedikit Bapak, untuk bisa menyesuaikan. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati untuk bisa posisi di tengah. Mohon izin agar menghasilkan foto yang memuaskan. Baik, terima kasih. Yang terakhir ada cindera mata dari masjid kepada Bupati Kutai Kartanegara. Kami persilakan Ketua untuk bisa memberikan cindera mata. Silakan untuk penerima bantuan, kami ucapkan selamat dan dipersilakan untuk bisa kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan bersama sambutan Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Edi Damansah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya muliakan Ustadz Saifuddin dan banyak Ustadz kayaknya hadir pada kesempatan ini. Ustadz Roni, Takmir Yayasan Masjid Muhammad Said, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga beserta jajaran, para lurah, khususnya Lurah Kelurahan Baru, Babinsa, Babin Kaptipmas, Ikatan Remaja Masjid Muhammad Said yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, atas izinnya pagi hari ini kita diperkumpulkan di halaman Masjid Said ini, silaturahim sekaligus penyerahan bantuan kepada beberapa muda-mudi generasi milenial Kutai Kartanegara yang kreatif. Kayak khusus bantuan juga diberikan kepada Irma Masjid Muhammad Said. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat, mendapat ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya berharap kepada adik-adik saya yang kreatif, yang sudah masuk kepada dunia wirausaha dengan kemandirian, dengan keberanian, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Jadi tekunilah profesi yang sudah dilakoni ini. Kami pemerintah kabupaten secara bertahap akan memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan. Seperti tadi sudah diserahkan, ada beberapa. Saya berharap ini dimanfaatkan dengan sebaiknya. Jadi catat ini menjadi aset. Jadi kalau ini dalam bentuk badan usaha, catat dengan baik di aset, neraca aset, maupun kelola usaha perorangan,
ini di-manage dengan baik. Karena kenapa? Era saat ini pengembangan ekonomi kreatif itu menjadi fokus pemerintah kabupaten, dan itu sudah masuk di dalam grand strategi pembangunan Kutai Kartanegara. Kukar Idaman itu sudah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2021. Jadi kenapa memang harus dikelola secara proporsional dengan kaidah-kaidah usaha? Karena kalau nanti adik-adik usahanya ini maju dan berkembang, pasti nanti klasifikasinya akan terus meningkat. Jadi nanti kalau meningkat klasifikasi, ini juga pasti akan meningkat kebutuhan akan modal. Nah, tatkala nanti akan masuk di dalam pelayanan perbankan, makanya akan dilihat nanti persyaratan-persyaratan bagaimana manajemen usaha ini, khususnya manajemen keuangannya, itu pasti akan menjadi faktor nanti pertimbangan di dalam untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah yang berkaitan dengan permodalan. Jadi karena ini sudah bentuknya hibah, itu saya sekali lagi itu dicatat di dalam neraca aset usahanya. Terus yang kedua, nanti saya berharap juga usaha perorangan maupun kelompok komunitas ini terus berupaya mengembangkan ini mengikuti era saat ini. Jadi era saat ini kita paham betul ada hikmah positif di balik cobaan COVID-19 yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ke kita. Tadinya Kutai Kartanegara itu pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil mikro ini, itu belum terbiasa dengan bagaimana pemasaran online, transaksi non tunai. Tetapi dengan kondisi cobaan ini, karena dipaksa oleh keadaan, semuanya juga sudah masuk kepada sistem ini. Bayangkan saja ada beberapa embok-embok yang jual sayur keliling naik sepeda motor itu sudah pasarnya juga online, transaksinya sudah non tunai. Luar biasa. Nah, saya berharap yang adik-adik generasi milenial yang sudah mengembangkan usaha ini juga harus mengikuti perkembangan ini. Insya Allah ekonomi kreatif Kutai Kartanegara, saya sangat optimis ini akan terus tumbuh dan berkembang. Karena memang potensi komunitas yang sudah bergerak, baik itu yang bergerak secara mandiri maupun yang difasilitasi dalam bentuk binaan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan fasilitasi yang lain, itu semuanya sudah bergerak dan membuka usaha. Jadi dari data pelatihan yang ada di klinik wirausaha, memang ada juga yang belum berani, tetapi memang ada yang sudah masuk ke dunia usaha. Nah, jadi saya terus berharap, karena memang bentuk kehadiran klinik wirausaha yang kami mandatkan di Dinas Pemuda Olahraga itu, salah satu masuk tujuannya adalah untuk membentuk jiwa entrepreneurship. Karena tidak semua yang punya bakat ini. Bagi yang sudah punya bakat secara lahiriahnya, ini sangat mudah. Pelatihannya kita berikan cepat, setelah pelatihan dia masuk ke dunia usaha, berani dia. Tapi ada yang memang tidak mempunyai bakat kewirausahaan, tapi ini harus dilatih. Ada yang bisa menindaklanjuti keterampilan yang sudah dapat, ada yang memang belum punya keberanian. Saya terus berjumpa dengan adik-adik yang diberikan pelatihan, jadi mereka menyampaikan langsung kepada saya, kami belum berani Pak, karena takut rugi, takut bangkrut. Ini yang, jadi maksud saya, kenapa ini selalu saya sampaikan, adik-adik yang sudah sukses, ya saya berharap berbagi, dorong motivasi saudara-saudara kita ini, teman-teman kita ini, supaya dia terus terbuka wawasannya dan
terbuka keberaniannya, tekadnya. Karena kalau tidak dicoba, pasti tidak akan bisa. Jadi kita terus mendorong yang namanya wirausaha, jangan pernah takut terhadap kegagalan, karena kegagalan itu bagian dari proses yang harus kita lalui. Setelah kita coba, gagal, coba terus. Kami pemerintah kabupaten terus memastikan, pemerintah secara umum itu kebijakan ekonomi, apalagi pasca penanganan COVID, itu banyak hal yang dilakukan, kemudahan untuk akses permodalan terutamanya. Di Kutai Kertanegara, kita dorong juga satu kebijakan melalui kredit ukar idaman. Jadi kredit ini tanpa agunan, tanpa bunga, tapi memang dikhususkan kepada warga atau generasi milenial yang ingin membuka usaha baru dan pelaku usaha kecil mikro. Jadi makanya di dalam seleksi sudah kami arahkan bagi saudara-saudara kita, warga yang sudah eksis, itu jangan masuk kepada postur kredit ini. Ini dia kita dorong ke UKM, bahkan ada klasifikasi yang lebih atas. Jadi memang kita arahkan kepada kredit ukar idaman ini lebih prioritas kepada warga atau generasi milenial yang ingin membuka usaha baru. Apalagi yang sudah diberikan pelatihan di klinik wirausaha yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Bapak Ibu dan adik saya sekalian, sekali lagi saya berharap memang bantuan ini belum merata, belum bisa merata kita berikan kepada komunitas pelaku usaha, karena memang terbatas dan jumlahnya sangat banyak. Dan salah satu memang kalau belum bisa kita bantu dalam bentuk sarana dan prasarana, peralatan seperti ini, itu terus kami fasilitasi bagaimana untuk mendapat fasilitas permodalan. Jadi saya berharap adik-adik yang sudah sukses melaksanakan wirausaha ini, dorong terus teman-teman untuk berusaha. Jadi saat ini eranya sudah bergeser. Jadi bagian besar masih ada yang berpikir untuk menjadi tenaga honor di Pemda. Saya sudah sampaikan tidak ada kemajuan menjadi tenaga honor. Waktu habis terbuang. Karena sekarang rekrut untuk menjadi PNS itu sangat ketat. Dan persaingannya secara nasional. Dan urusan itu tidak pernah diserahkan lagi ke daerah. Karena diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena memang keinginan ke depan aparatur sipil negara itu standarnya sama secara nasional. Jadi ini saya sampaikan kepada generasi sekarang, khususnya teman-teman tenaga honor di Pemda, berbagi terus daripada waktu habis di Pemda, aktivitas kerja tidak ada, nongkrong saja duduk di kantor, terus kami dorong motivasi, masuklah ke dunia kreatif, lebih baik daripada menunggu honor tidak jelas untuk PNS. Saya terbuka sampaikan seperti itu. Saya sampaikan ke teman, saya tidak urus untuk kepentingan politis, saya untuk ngurus rakyat. Karena teman-teman tenaga honornya juga rakyat Kutai Kertanegara. Pikirkan itu, buka wawasan sekarang. Lihat kesuksesan saudara-saudara teman-teman kita yang difasilitasi. Jadi sekarang ini pemerintah sudah membuka ruang itu. Tinggal kita yang berperannya. Karena kesuksesan kebijakan pemerintah ini tidak akan berhasil kalau tidak partisipasi masyarakat juga menyambutnya lebih besar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan terima kasih kepada adik-adik, anak-anak saya tadi yang sudah menekuni usaha ini dan mendapat bantuan, manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya secara khusus kepada Irma Masjid Muhammad Said, saya menaruh rasa bangga. Terus terang, saya minta nanti Dinas Samsul kelolanya dengan baik. Karena setiap saya separi dari masjid ke masjid, saya selalu menyampaikan contoh itu Irma Masjid Kelurahan Baru. Nah, maksud saya kenapa saya mengingatkan ini kelola, nanti kalau pesan saya ini ada takmir masjid, Irma Masjid di kecamatan lain datang ke sini, sekali yang mau dilihat di sini lain dengan yang saya kisahkan kan,
berarti bupati berjenaka kan gitu. Tapi tadi kita sudah mendengar semua yang disampaikan oleh ketua yayasan masjid. Jadi kreativitasnya sangat besar di sini, makanya MOU antara Dinas Pemuda Olahraga pengelola klinik wirausaha dengan IRMA Masjid, itu salah satunya adalah Masjid Muhammad Said ini sebagai percontohan. Karena dua kemarin kita bikin, Ikatan Remaja Masjid dan Ikatan Pemuda Gereja. Jadi kenapa memang kami melakukan ini? Karena memang semangat tekad yang ingin kami bangun bahwa bagaimana dorongan ekonomi itu, kekuatan itu juga dari rumah ibadah, khususnya masjid. Karena ini selama ini belum terkelola oleh kita. Bagaimana kekuatan ekonomi umat, bagaimana kekuatan jemaah. Yang selalu saya sampaikan bahwa ekonomi di masjid ini baru hanya terkelola dalam bentuk uang selawat. Makanya kami dorong IRMA, kelompok-kelompok ibu pengajian. Di sisi lain memang ada yang wajib kita ibadah dan aktivitas keagamaan, tapi di sisi lain juga bagaimana kekuatan ini bisa mendorong ekonomi. Walaupun itu hanya sebatas dulu ekonomi komunitas, ekonomi pengelola masjid, takmir masjid dan IRMA masjid. Tapi saya sangat optimis karena banyak referensi yang saya baca bahwa kekuatan ini akan memberikan dorongan baru, semangat baru. Makanya selalu saya berpesan kepada para takmir masjid, kelola ini masjid ini dengan baik. Kelola IRMA dengan baik. Karena kalau struktur ini kuat, manajemen masjid menjadi baik, itu juga salah satu dorongan sehingga umatnya senang datang ke masjid. Makanya manajemen masjid sekarang harus berbeda, sudah tidak bisa lagi dikelola dengan manajemen tradisional, harus disesuaikan dengan situasi kondisi manajemen modern itu. Jadi bagaimana membuat daya tarik generasi milenial untuk datang ke masjid, itu yang harus lakukan perbaikan dan perubahan. Nah, Dewan Masjid Kutai Kertanegara juga terus bergerak untuk kita mendorong bagaimana peran serta rumah ibadah khususnya masjid ini. Sekali lagi jadi bantuan kepada IRMA Masjid Muhammad Said ini bentuk tindak lanjut dari MOU. Nanti tolong Pak Apek yang tadi satu komponen kurang, agak cepat saja nanti setelah Januari itu bisa direalisasikan. Karena kalau kurang mesin itu nggak jadi. Dulu saya saksikan langsung semangatnya di sini, minta pelatihannya, latih kami untuk nyablon. Terus berikan kami peralatan, sehingga nanti kalau ada pesanan kartu surat undangan di sekitar Kelurahan Baru ini, tidak meminta ke percetakan lain, mintanya ke IRMA Masjid Said ini. Dan juga sablon-sablon untuk baju kaos, semangatnya seperti itu. Saya kira pilihan dulu sangat tepat, karena layanan ini kan menjadi kebutuhan nyata di tengah-tengah masyarakat. Nah, semoga apa yang sudah dilakukan putra-putri yang ada tergabung di IRMA Masjid Muhammad Said ini, saya berharap bisa terus ditingkatkan, sehingga nanti kalau ada IRMA lain nanti untuk belajar ke sini, artinya apa yang saya sampaikan sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak menutup kemungkinannya akan ada, karena kami terus mendorong contoh itu, IRMA Masjid Muhammad Said di Kelurahan Baru. Terus ada di IRMA, saya informasikan bahwa saat ini kita sedang istilah saya, kalau bahasa ekstrim saya itu, dipotong tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan BKPRMI Kabupaten. Jadi itu oleh BKPRMI Provinsi itu ditunjuk salah satu orang, tidak memenuhi mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan saya sudah tegas, saya tolak. Dia ingin bersilaturahim, tidak saya terima, karena saya tidak ingin mencederai persoalan ini. Karena dia orang Samarinda, kok bisa jadi ketua BKPMI Kutai Kertanegara, itu kan sudah salah arah. Karena saya baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga BKPMI itu adalah pengurus IRMA masjid-masjid. Bahkan persyaratannya itu dia harus tinggal di dalam masjid itu. Saya
semakin ketat persyaratannya. Ada persyaratan lain lagi, harus bisa ngaji, hafal ABCD-nya begitu. Nah kalau yang ada ini hanya nuansanya karena politisi. Jadi itu yang saya jaga, karena saya tidak ingin marwah BKPRMI ini, Adik-adik Irma ini semangatnya ngurus masjid, tapi dimasuki dengan urusan politik praktis, hanya untuk kepentingan oknum dan kelompok-kelompok tertentu. Walaupun saya memang politisi, tapi saya bisa membatasi itu, karena saya niatkan bahwa saya ingin membangun politik ini, politik yang bermartabat, tidak menghalalkan segala cara. Jadi saya informasikan ini supaya adik-adik Irma tahu situasi kondisinya. Jadi kita sedang dipecah belah dalam persoalan untuk penguatan fungsi rumah ibadah, salah satunya fungsi masjid di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu teman-teman sekalian. Semoga silaturahim kita ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan peresmian landmark tulisan Masjid Kiai Haji Muhammad Sajid oleh